Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji bagi Allah, Dialah yang menciptakan kematian, Dia pula menciptakan kehidupan untuk manusia dengan tujuan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar nanti Allah tahu pada hari kiamat siapa yang paling benar keimanannya, yang paling bagus amalnya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dul amin, amma ba'du. Segenap keluarga besar jamaah Masjid Istiqlal Kampung Kalawi yang menghormati, wabil khusus Ahlul Bait dari almarhum Bapak Zambril yang berusia 58 tahun telah meninggalkan kita beberapa hari yang lalu. Walaupun dalam keadaan berduka Bapak dan Ibu, tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya kita hadir ke rumah duka ini, itu merupakan bagian dari salah satu nikmat Allah kepada kita, yakni nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Bapak Ibu, mudah-mudahan sesuai janji Nabi, pahala yang kita dapatkan bagi yang hadir ke rumah duka ini sama besar dengan pahala yang Ahlul Bait dapatkan atas kesabarannya menerima musibah ini, Pak. Nah, jadi bara kadang pahala dapat di Ahlul Bait dengan kesabaran mendapat musibah kok. Sekadang hidup puluh dapat kita pahalanya, Pak. Mudah-mudahan. Kalau kita ikhlas Bapak dan Ibu, mudah-mudahannya. Salam dan salawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu Bapak yang menghormati, dalam ceramah takziah kini itu hanya merangkum 3 perkara saja Bapak dan Ibu agar tidak terlalu lama. Yang pertama, itu hadir ke rumah duka ko itu dalam rangka sedang mengamalkan hadis Nabi Bapak dan Ibu. Bunyi hadis Nabi itu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman kamu, kata Rasulullah kepada umatnya, kepada sahabat ketika itu, kenapa tak beriman kami ya Rasulullah, jika kalian tidak merasakan apa yang saudara kalian rasakan. Bapak dan Ibu, keluarga besar dari Bapak almarhum Zambril itu sekarang sedang berduka. Ada anaknya, Bu. Berapa orang anaknya? Berdua. Beliau meninggalkan 1 orang istri dan 2 orang anak laki-laki dua-duanya. Ya, alhamdulillah. Dan anak yang 2 ini Bapak dan Ibu, ini wasilah sebetulnya. Kita ulang balik, wasilah. Wasilah apa Ustaz? Bisa memberikan keringanan azab jika sedang diazab, dan jika melapangkan kuburan jika sempit kuburannya, dan jika gelap bisa menerangkan. Jika kok sedang kini sedang sendirian bisa ramainya Bapak dan Ibu. Karena apa? Berkat dari istighfar anak yang di dunia apa? Nah, maka anak yang masih ditinggalkan itu bisa menjadi wasilah besar untuk almarhum. Bahwa kita yang hadir ini tadi menampakkan mukohnan sabak hati nan rusuh. Salah kalau ambo salah, mohon koreksi Pak, karena ambo orang Riau Pak, ambo nak orang Minang dah. Menampakkan hati nan sabak mukohnan rusuh Pak. Apa dia? Mukohnan rusuh hati nan sabak gitu. Oke lah. Apa kecek orang kini berbagi duka, Bu. Dan kematian itu merupakan adalah musibah yang
terberat dalam kehidupan kita. Tadi Ustaz kita, imam masjid kita membaca ayat tadi, walana baluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal. Kurang seharat awak bu, panjang awak na bu. Nah, ibu-ibu apa-apa yang berprofesi sebagai mohon maaf, ambo contohnya, ambo guru bu, ambo sertifikasi. Anda keluar sertifikasi sebulan 2 bulan, nah itu agak berpikir bu, apa tidak keluar, wah kan gitu, ya kan? Bapak yang berprofesi sebagai apa namanya pedagang, tidak jual beli sehari itu dah, panjang lah pak. Kekurangan harta itu bagian dari ujian dan cobaan. Kekurangan buah-buahan, tetapi yang paling besar adalah kekurangan jiwa. Berat pak. Jangankan kita manusia biasa, Rasulullah saja ketika anak beliau Ibrahim itu berumur 18 bulan baru pak, 1 tahun setengah baru umurnya, meninggal beliau Ibrahim ini anak baginda Rasulullah. Nabi menangis pak. Ketika Utsman sahabat beliau meninggal, beliau Nabi juga meninggal, juga menangis sampai basah jenggotnya. Lalu apa kata sahabat? Amman tardo ya Rasulullah, apa kau tidak ridho anakmu meninggal ya Rasulullah? Kata Nabi, air mata yang jatuh ini bukan air mata tidak ridho, ini air mata kasih sayang. Nah artinya 1,5 tahun baru umur anak Nabi Ibrahim, namanya Nabi menangis pak, air mata kasih sayang namanya. Apalagi almarhum Pak Zamril yang beliau meninggalkan 2 orang anak bersama dengan istri sudah berapa puluh tahun bu? Alah 25 tahun, 30 tahun alah 31 tahun. Tentu banyak kenangan suka dan dukanya pak. Menangis istrinya, menangis anaknya, boleh apa tidak? Lai boleh menangisi mayat bu. Sepakati dulu wah. Lai boleh menangisi mayat. Bapak, lai boleh menangisi mayat pak. Menangisi mayat boleh. Nabi aja menangis pak. Yang tak boleh itu meratap. Mencabik-cabik baju di dado, menapuk-napuk muka. Maka dulu perempuan tu dilarang dek Nabi ziarah kubur, karena dulu perempuan dulu tu imannya lama-lama bu. Nah ketika sampai di kuburan, manganya lakukan di situ, nyo ungkai rambutnya, nyo kuyak-kuyak bajunya, nyo tapuk-tapuk mukanya. Keciknya dari kuburan tu, bako udah dulu dah, bako ndak ambo dah. Apa tampe bagantung mana dalam butui, tapi babijak yang lataban. Itu kata-kata putih aso tu bu. Tapi bagantung siapa bu? Allahus Somad. Hanya Allah tempat bergantung kepada ibu. Kini awak mengecek sampai bagantung nala putui, sampai babijak nala taban. Dek meninggal suami tadi, ini salah. Itu yang tak boleh. Meratap yang tak boleh. Itu Bapak dan Ibu, kita hari ini ke rumah duka sama-sama mencari mukonan sabah hati dan rusua tadi untuk berbagi duka. Nah, kita malam ini Ibu sudah mengamalkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, ini untuk almarhum. Almarhum meninggal beberapa hari yang lalu. Itu tadi kamu sempat bincang-bincang juga Bapak, seseorang jamaah kita di Mesaji. Bara umur beliau pak 58 tahun. Apa sakit beliau pak? Beliau rencana dia ke rumah sakit mencari paru-parunya, ya gitu, jelas untuk mencari penyakitnya. Tahu-tahu paniang kan itu ya, lalu meninggal dunia. Bapak Ibu, kita itu hanya bercerita saja dan aku, kok meninggal, aku penyebabnya, kita hanya tinggal cerita saja lah. Tapi yang jaleh, yang pahit itu apa penyebabnya bu? Yang sebenarnya ajal lah sampai khamsina alfasana qabla an yakhluqas samawati wal ard. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, kodo kita lah sudah pak. Ketentuan untuk kita lah sudah. Yusrianto, you berumur 50 tahun kau mati kata Allah. Sampai 50 mati yang bu pak. Orang mati itu
Ajal sampai rasaki lahabi itu nyoba. Maka kadang-kadang ambo ibu mencari apa ambo yang baru pensiun, apa ambo yang baru pensiun, tiba di rumah sakit dapat pulau penyakit ke dokter, diabetes mellitus. Ya ambo dapat penyakit itu. Kece ibu di rumah beko dah. Udah kini buliah, ndak buliah makan santan. Ndak buliah makan goreng-goreng. Yang udah buliah hanya makan abui-abui saja. Ayo makan abui siapa boleh. Bu, kita kembali ke yang tadi. Dia mati bu? Ajal sampai. Darah tinggi apa tuh? Apa pantangannya ndak buliah makan kambing? Agi kambing bu. Agi nyonya kan matinya. Iya kan? Nya mati kan dia ajal bu. Bukan dia kambing itu. Agi ya. Allah saja menyuruh bu. Kulu washrobu. Makanlah dan minumlah. Allah menyuruh melarang. Jadi bu mau cari apa ambo tu bu. Tapi tak di situ loh. Di situ ibu ambo lelok jawapannya. Josonya. Ini bu ya. Agi saja. Tapi yang tak boleh walatus rifu. Kulu washrobu walatus rifu. Makanlah, minumlah, jangan balabia-labia. Jadi kalau bapak kau darah tinggi, taraga boleh kambing agi ya bu. Sepotong saya jadilah. Jadi kira sama kau kadang tu munua buat nama tu. Sama kau ketek saya. Ya, pokok dia agi. Jadi tahan-tahan. Itu bapak dan ibu. Jadi beliau yang telah meninggal ini dan beliau telah jelas bu. Apa yang jale Ustaz? Yang pertama yang lah jale itu beliau telah terkubur dan jelas makamnya di mana? Ya bu? Di mana kuburan almarhum bu? Pembelitan. Di Kampung Durian namanya bu ya. Tempat durian. Okay. Jale kuburannya. Kita belum tahu deh bu, di mana kuburan kita. Di mana kita akan ditanam, bumi mana yang minta kita, bila usia kita tidak tahu. Tapi yang jale bapak dan ibu, kematian pasti akan menjumpai kita. Kita kini ke bapak dan ibu sedang berada dalam antrian panjang. Antrian panjang mana bapak dan ibu? Antrian panjang menunggu mati. Dan yang jale mati ke pak, nak menurut abjad namo dan apa? Kalau menurut abjad namo sana hati yang bu Yusrianto. Dua terakhir bu X, Y, Z. Siap mau mati seorang lain. Itu kosong dunia kan. Tapi sayangnya kematianku tidak menurut abjad, menurut ajal. Itu soalnya. Sampai ajalnya, habis rezekinya, meninggal. Siap tak siap, mau tak mau. Tunggu dulu ya Allah, anak ambo masih kuliah. Tunggu dulu ya Allah, cucu ambo masih kene-kene. Nyojo ambo kini bagan tuangnya. Dah ada bu. Habis. Nah, itu yang kedua, bahwa beliau yang telah wafat ini, doa kita semoga husnul khatimah. Kemudian surganya menjadi raudhah miryadil jannah, taman dari taman-taman surga, karena kuburannya telah nampak oleh kita di mana. Lalu mungkin bertanya Bapak dan Ibu, bagaimana kalau orang yang nak nampak kuburannya Ustaz? Lain dapatnya nikmat kubur. Jawabannya, dimanapun kita berkubur, apakah dalam lautan lepas, dalam perut ikan, dalam perut binatang buas, dalam kobaran api sekalipun, yang barzah tetap cie-nya bu. Alam barzah tetap cie, namanya barzakhun, yaitu alam penantian untuk menunggu datangnya hari kiamat. Dan semua di sana mendapatkan nikmat kubur atau mendapatkan azab kubur, dimanapun kuburannya, apapun jenis tempat menanamnya, sama. Kemudian yang ketiga Bapak dan Ibu, untuk kita bersama lagi yang hadir ini, untuk itu Ibu, pesan Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Daud, ada 7 amalan yang jika 7 amalan ini dilakukan oleh manusia, salah satu dari yang 7, kok tidak segalanya Bu, salah satu jadilah, maka selamatlah dia sampai hari kiamat, karena kebaikannya akan abadi sampai hari kiamat. Yang pertama apa tuh Ustaz? Yang pertama,
Bapak Ibu yang pernah mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Maka ibu bapak yang profesi sebagai guru, sebagai dosen, ala bisa mati kini itu mah. Bapak gitu, karena kebaikannya lah abadi sampai hari kiamat. Orang yang berprofesi mengajarkan ilmu. Ambo dak guru dosen, ambo dak kulo dosen do. Bapak pandai banget montir, membikin sepeda rusak, ajarkan. Bapak pandai memasak, ibu pandai masak, ajarkan masak itu. Maka jika orang belajar itu memasak pula dia, lalu hidup keluarganya karena memasak itu, lalu nanti diajarkan kepada orang lain, Bapak Ibu mendapatkan kebaikannya sampai hari kiamat. Sekalipun yang kita ajarkan itu telah meninggal dunia. Yang kedua, orang yang mengalirkan air. Nah, kok bapak yang kerajo di PDAM, ada pak? Nah, yang kerajo di PDAM, kok lah selama ini lah pak. Ada bisa lo pak mah. Karajonya mengalirkan air. Bako mengalirkan air itu luar biasa kebaikannya. Iko sama aja apa bu? Ambo di kampung Ambo ada namanya Tanah Soko. Tanah Soko itu kalau dibuat semua de orang sebelumnya, andaikan berpindah tangan ke orang sesudahnya, yang semua kok biasanya bagaduan bu. Dipangan semua lego. Pesan Ambo, jika ada di antara kita yang seperti itu, paliaro semua tuh. Bakok gitu, salah satu fadilah sedekah yang luar biasa pahalanya sakiyul ma' itu memberikan minum kepada orang banyak. Salah satunya mengalirkan air atau membuat sumur, Pak. Bapak Ibu yang hormati, jangan beko dek gara-gara tanah seketek semua yang cie itu putus silaturahmi. Bacakak sesama keluarga. Padahal fadilah sumur itu jika dipelihara abadi kebaikannya bagi yang membuat sumur itu sampai hari kiamat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang yang mewakafkan mushaf Al-Quran. Abu berulang kali Bapak dan Ibu menyampaikan di mau ceramah, yang Nabi suruh bukan mewakafkan surat Yasin, tapi Nabi menyuruh menyedekahkan mushaf Quran. Nah, anak-anak dari almarhum istri beliau, jika ada sedikit harta almarhum, belikanlah mushaf Quran bu. Nggak usah banyak-banyak, 5, 10 bali buat beko ate namo almarhum, sadakahkan. Kama ustad kama saji, nggak usah kama saji. Agian ke tetangga-tetangga rumah yang awak anggap nyo lain dake aja Tuhan. Lainnya baca Quran tuh. Lalu salahkah kami salah muko yang menyerahkan Yasin ustad? Nggak salah do bu. Tapi anjuran Nabi bukan Yasin. Yasin ko ada dalam mushaf Quran. Yasin ko salah satu dari surat dalam Quran. Maka Nabi menyuruh mushaf Quran. Apa-apa ambo, ibu ambo yang pulang dari Makkah, pengalaman mana itu? Di situ mudah mana apa? Nyogen Quran kawa halal. Nyogen kawa tubuh. Nyo tahu bahwa fadilah menserahkan mushaf Quran kau pak. Karena luar biasa fadilahnya. Nah sehingga belilah Al-Quran itu, buat atas nama beliau, dan itu disedekahkan. Abadi sampai hari kiamat kebaikannya, sekalipun mushaf itu telah hancur nanti dimakan zaman oleh waktu. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, yang kelima, karena sumur tadi dengan air sudah kita gabungkan. Yang kelima, orang yang menanam pohon. Kata Nabi, besok dunia akan kiamat, maka tanamlah pohon hari ini, kata Nabi. Jadi yang diminta Nabi itu bukan hasil dari pohon itu sebetulnya, tetapi kita telah berupaya menanam pohon. Ujung dari pohon itu untuk menyambung kehidupan manusia, karena daun menghasilkan oksigen, maka akan bertumbuh terus kehidupan manusia dari sana. Nah lalu orang yang menanam pohon itu dan telah tertanam pohonnya, jangan ditebang bu. Kalaupun ditebang tidak masalah loh, dan itu kebaikannya akan abadi sampai hari kiamat untuknya. Nah sekali lagi untuk ibu-ibu, iko pohonnya bu, tidak bunga dah. Kalau bunga tidak masuk dah bu. Pohon. Apa contohnya di muka rumah yang bisa jadi pohon? Ya bu? Cupada kan pohon tuh, rancak mana? Tapi buah sekali. Cupada, mangga, durian, karambia. Tanam bu, itu pohon itu. Asal dengan bunga salah. Bunga nak masuk ada bu. Karena bunga bukan pohon.
Pisang masuk pohon, Pak. Pisang masuk pohon karena daunnya itu masih oksigen. Tapi lebih bagus buah-buahan yang keras bagusnya, Pak, yang bertahan lama karena sifatnya kontinu kebaikannya sampai hari kiamat. Jadi Bapak dan Ibu, larangan Nabi ketika berperang, pertama jangan bunuh perempuan, jangan bunuh anak kecil, jangan rusak pohon. Itu diantara amanah Nabi ketika berperang, Bu. Nah, salah satunya pohon tadi itulah. Kemudian yang ke-6, orang yang ikut membangun masjid. Nah, aku kita bahas tadi di masjid. Nah, Bu, nah ibu yang lama nyumbang ke masjid, infak sedekah kan namanya, pikiran tenaga kan namanya, tersumbangkan ke masjid, hancur nanti masjid raya itu, Bu, oleh masa dan zaman. Jangan khawatir, Bu. Maka aku selalu sampaikan di mambo ceramah, aco di antara jamaah aku baca aja pengurus yang baru renovasi habis masjid kau. Buat masjid baru. Protes jemaah, tuh sedekah kami yang lama dapat pengurus tuh habis jadinya. Tanang, Bu. Nabi menyampaikan dalam hadis riwayat Abu Daud tadi, awaklah berinfak ke masjid, hancur masjid itu abadi kebaikannya sampai hari kiamat, karena awaklah tercatat oleh Allah orang yang berbakti ke masjid, orang yang menyumbang ke masjid. Nah, jangan camel, Bu, apa lagi untuk direnovasi habis masjid. Kemudian yang terakhir, orang yang meninggalkan anak yang mampu membaca istighfar untuknya. Aku tadi kita bahas di masjid, nah, Bu. Anak yang mampu membaca istighfar untuk anaknya. Suatu ketika Nabi lewat di kuburan Baqi. Lalu Nabi memotong pelepah korma yang masih basah itu. Kemudian Nabi tancapkan di bagian kepala dan kaki. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, untuk apa itu kau lakukan? Nabi menjawab, andaikan dibuka pendengaranmu oleh Allah seperti yang ku dengar, maka demi Allah, sekarang penghuni kubur itu sedang diazab oleh Allah. Selama masih basah pelepah korma itu, dia berzikir kepada Allah. Dan zikirnya itu mampu mengurangi azab penghuni kubur itu. Nah, Ananda, pelepah korma saja berzikir mampu mengurangi azab penghuni, apalagi anak yang berzikir. Apalagi anak yang beristighfar. Sakurang-kurangnya indak mampu awak membaca Al-Quran go khatam doh. Lamo mau Ustaz, minimal baca hati Quran. Apa hati Quran tuh? Suratul Yasin. Oh, panjang Ustaz, 86 ayat, 87 ayat surah Yasin itu. Lalu apa yang pas lah? Umul Quran. Apa tuh umul Quran? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim sampai habis. Niatkan untuk beliau. Indak jo mampu baca umul Al-Quran, ko minimal baca istighfar untuk beliau. Bunyi istighfarnya, Allahumma ghfirlahu warhamhu. 2 kalimat saja. Allahumma ghfirlahu warhamhu. Ya Allah, ampunkanlah dosa bapak ambo ya Allah, dan sayangilah dia. Kalau ibu awak yang meninggal, Allahumma firlaha warhamha. Ya Allah, ampunilah dosa ama ambo dan sayangilah ya Allah sepertinya sayangkan waktu ambo ketek dulu. Hati Quran, khatam Quran tidak bisa panjang. Hati Quran awak mengeluh pulau, panjang pulau, cewek Yasin tu. Umul Quran Al-Fatihah tidak pulau sempat dah. Istighfar yang pendek tadi tidak pulau diucapkan. Kira oleh ayo mati sudah lah. Berarti tidak berguna awak tu dah. Mohon maaf, kita sampaikan itu kepada ibu. Ini penting untuk kita. Kita semua ini anak, Bu. Betul apa tidak? Kita ini anak semuanya. Minimal kita bisa menyampaikan istighfar itu kepada almarhum, almarhumah orang tua kita, orang-orang tersayang dalam hidup kita. Terakhir Bapak dan Ibu, ambo selalu mengingatkan kepada jamaah, talqin itu 2 Bu. Talqin pertama untuk orang kamati, lakinu mautakum bi kalimatin la ilaha illallah. Bisikan ke telinga kanan orang yang sakaratul maut itu kalimat la ilaha illallah. Cara membacanya, bacakan pelan-pelan Bu, la ilaha illallah. Kalaulah bergerak nampak ada awak lidahnya, stop Bu, yang diulang lagi.
Berarti nyala mengikut itu mah. Karena Bapak dan Ibu yang berfungsi, ulang balik, yang fungsi terakhir Allah cabut kemampuan awak go pendengaran Pak. Selebihnya tidak fungsi dah Pak saat sekarat tuh. Karena barek sekarat itu Pak. Maka kalau lah bergerak lidahnya stop, jangan lagi diulang. Dia sudah baca. Indah bergerak lidahnya do ulang balik sampai 3 kali nyoba. Lah sampai 3 ndaknya bergerak lidahnya do, ambil surah Yasin lain. Kalau ndak hafal baca Quran. Yasin itu salah satu manfaatnya meringankan perkara yang sedang berat kita hadapi. Bukankah sekarat itu perkara yang berat? Iya, jawabannya iya. Maka bacakan surat Yasin. Terdengar sepoi-sepoi oleh yang sedang sekarat itu. Maka surah Yasin itu Pak bermanfaat untuk orang yang sekarat sebenarnya. Dan untuk orang yang lama mati dah. Nah, maka aku selalu menyampaikan kalau ada acara yasinan untuk orang mati, coba rubah coba boleh. Baca rubahnya, yuk gitu Al-Baqarahan yuk. Lebih banyak ayatnya lah. 286. Ya kan? Yuk gitu Ali Imranan yuk. Kenapa harus yasinan? Kenapa harus yasinan kita? Kan banyak ayat, banyak surat dalam Quran. Karena yang meninggal itu dia hanya butuh baca Quran saja, tidak perlu yasin lagi. Itu. Setelah wafat selesai talqin. Setelah dia wafat, nih talqin yang kedua. Apa talqin yang kedua itu? Setelah dia terkubur Bapak dan Ibu, maka kita sebagai anak, orang-orang pergi pulang. Kata Rasulullah, 7 langkah orang meninggalkan kuburan, mayat mendengarkan bunyi trompa orang yang pulang. Maka anak keluarga jangan pulang dulu bersama orang kebanyakan itu. Ngapain kami Ustaz? Tunggu dulu agak 10-20 menit. Maka di situ talkinkan almarhum. Bunyi talkinnya. Kalau bapak kita yang mati, bunyi talkinnya, ya abi, wahai bapakku. Kul, katakan Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Wa kul, dan katakan wahai bapakku, Muhammad Rasuli, Muhammad Rasulku. Wa kul, dan katakan wahai bapakku, Al-Quran imami. Kata Nabi, mayat itu serang ditanya sekarang oleh malaikat, ma rabbuka, ma nabiyuka, ma imamuka. Nah, karena dia serang ditanya oleh malaikat dengan pertanyaan yang 3 itu, talkinkan dia. Atau baca ayat itu Ustaz, mulurin balik bu. Itu bukan ayat talkin. Ayat itu hanya tradisi kita di Minangkabau, Padang khususnya. Mohon maaf kalau bu apa kita tidak sepakat jambu kita pelan-pelan saja bu. Ambo nak melarang membawa ayat do mangas sateko seember bawalah. Tapi yang jadi masalah paham masyarakat kecilnya ayat ko sampai sajuannya ke mayat ko di mana kajinya gua. Itu yang masalah. Ayat sateko sampai lo saju ke dalam. Kecuali setengki sampai di AM tu ditembak ke situ tu baru sampai ke bawah ayat tu. Ikut 1 teko cuman sampai pulau ke bawah dinginnya. Jadi sekali lagi yang tidak menyalahkan membawa airnya. Bawa air itu, siramlah, agilah bunga. Tapi itu bukan bagian dari talqin. Itu hanya ritual kebiasaan kita. Jangan sampai lo baca ada gara-gara air. Maya tadi tinggal di rumah Japuil ya. La ilaha illallah. Jadi bawa air itu, bawa bunga tu, Ustaz tak melarang itu doh. Tapi jangan karena itu kita beranggapan sampai doa kita. Kok yang sasik sebenarnya. Bapak Ibu yang hormati, itu mungkin pesan Bapak dan Ibu sebagai penceramah takziah malam hari ini. Ada pertanyaan Bu, Pak? Kalau ada, boleh silakan 1 atau 2 pertanyaan. Ya. Kalau kedua-duanya, iya. Kalau 2 berarti huma, ya, huma itu bapakku dan ibuku. Tapi kalau ambo lebih nyamannya Bu, kalau untuk orang tua tu, ya baca salah Allahumma firli wali walidayya, kedua orang tuaku, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi kalau itu orang lain, ayo rancak dibaca kata tadi. Sabui namanya lebih rancak ada. Contoh gini, siapa nama Pak tadi? Zamril. Allahumma gfirli Zamril
bin Adam. Allahumma fir li Zamril ana Adam warfa' darjatahu fil mahdiyyin. Itu doa yang Nabi ajarkan ketika Nabi menengok Abi Salamah sedang meninggal. Maka bapak dan ibu, kalau apa yang mencari orang mati itu, sampai dulu awak kadake mayat tu buah. Mayat tadi tagak sampai kepalanya, cari buka muka kalau tak tutui, kalau lain jo kain putih transparan, usah buka leh. Kalau tak tutui, buka. Baca doanya. Kalau tahu namanya, Allahumma fir li Zamril bin Adam warfa' darjatahu fil mahdiyyin. Ya Allah, ampunilah dosa Pak Zamril dan angkat derajatnya bersama orang mendapat hidayah di sisimu. Surat itu baru duduk ke belakang balik kau nak mangai. Ciawa penyebab tadi juga meninggalnya, bila meninggalnya. Tapi alun sampai mana awak lama tota di situ etika ndak ada. Makasih alun sampai awak lama tota aja orang. Maka itu doa yang pas bu ya. Kalau tahu dengan namanya, kalau itu orang lain sebut namanya. Sama halnya masuk duit gini bu. Bukti ibu cinta kayak kawan ibu di sebelah, ibu doakan dengan doa ibu yang paling ikhlas dan sebut namanya. Bukan doa umum, kan aduh doa mau Ustaz, Allahumma filil muslimin wal muslimat. Ya, tapi itu kan umum. Bukti cinta kita kepada saudara kita, kata Nabi, doakan dia dan sebut namanya. Begitu bu. Bapak ibu yang menghormati, barangkali udah bu. Pas bu ya. Ya, terima kasih kepada ibu. Tadi kita dapat amanah, kita baca doa. Kamu baca doa langsung pak. Ala ziniyah umul Quran li arwahi abina Zamril bin Adam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ya arhamar rahimin, irhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin. Ya ghafurur rahim, Allahumma fir li Zamril bin Adam warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Allahumma fir li abina Zamril bin Adam warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Allahumma fir li abina Zamril bin Adam warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim wajadil jannata maswahu. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu khufratan min khufarin niran. Allahumma qara'na bil fatihati syarifah wa min kalimatin la ilaha illallah hadiyatan badighatan nazilatan wasilatan ala ruhi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li arwahi abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan li abina Zamril birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma akhtim a'malana wa ajalana wa umurana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabad dunya wa qina azabal kubur wa qina azabal mahsyar wa qina azab jahannam wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya Bapak dan Ibu,